Nanti dalam bahasa disebutkan niat itu bisa niat bimakna hakikat niat, bisa juga disebutkan niat itu adalah bimakna azam, ya, bimakna azam. Karena nanti dalam syariat yang di hakikat niat itu adalah niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, ya. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya, itu adalah niat. Contoh kayak tadi kita sholat. Jadi kalau sholat ada rukun, salah satunya adalah niat. Niat di dalam sholat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Allahu akbar. Mulut kita takbir, hati kita niat. Itu namanya niat bi makna syariat. Karena apa? Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya, itu namanya niat. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Makanya kita dalam bab fikih, kalau niat kita itu tidak berbarengan dengan perbuatannya, nggak jadi niat kita dalam sholat. Allahu akbar. Nah, dalam hati kita niat tuh ketika mengucap takbir. Makanya antara takbir sama niat beda tempat, ya. Takbir itu adalah rukun qauli, adapun niat adalah rukun qalbi. Jadi antara rukun qauli dan qalbi nggak bisa kalau berbarengan, kalau tempatnya itu sama. Ini bisa, karena apa? Tempatnya beda, ya. Niat itu di dalam hati, adapun takbiratul ihram adalah rukun qauli, rukun yang mesti kita ucapin. Lalu ada perdebatan. Itu bagaimana kalau ada orang yang sholat lalu niatnya di awal dibaca, ya, ketika berdiri, usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allah, di dalam hati niat. Kan niat itu mesti di dalam hati. Kenapa tadi dibaca? Ya, ini niat yang tadi kita baca itu lafaz niat namanya. Sedangkan niatnya tetap di hati. Lalu kenapa harus dibaca? Kan kewajibannya di hati. Nah, ini disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya niat yang kita lafazkan tadi liyu'awinal lisanu al-qalba. Lisan kita itu akan membantu hati. Ya, ini sunnah saja memang. Jadi kalau andai kata kita udah mantep tanpa melafazkan niat, Allah bisa menghadirkan niat itu di dalam hati, ya nggak apa-apa, nggak dibaca tuh lafaz niatnya, nggak apa-apa. Dan membaca lafaz niat itu hanya sunnah saja dalam rangka membantu hati kita. Wah, Nabi nggak melafazkan niat, ya iya udah pasti lah, Nabi mah udah apa? Udah mantap hatinya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Nabi itu hatinya nggak pernah tidur walaupun matanya ngantuk. Nabi itu kalau tidur aja hatinya nggak tidur, apalagi ketika nggak tidur. Makanya Nabi itu nggak pernah melafazkan niat Allahu akbar, nggak pernah. Makanya kalau ada yang mengatakan pokoknya yang melafazkan niat itu salah, karena apa? Nabi tidak pernah melafazkan niat. Iya, derajatnya beda, Pak. Imam Syafi'i berijtihad bahwasanya niat itu mesti dilafazkan. Karena apa? Liyu'awinal lisanu al-qalba. Karena hati kita cenderung begini. Kalau Nabi mah kenapa tidak melafazkan niat? Karena udah mantep. Ya kita pun kalau ada yang udah pada mantep, nggak usah melafazkan niat, ya nggak jadi masalah. Nah, gitu. Jadi nggak usah diributin. Yang mau melafazkan niat silakan, karena dia saking berihtiyat, ya, jaga-jaga, hati-hati, khawatir langsung dia takbir ternyata nggak bisa menghadirkan niat di dalam hatinya, maka diucapkan dulu, dilafazkan dulu. Niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Oh, berarti kalau saya meniatkan sesuatu sedangkan amalannya belum saya kerjain, bukan niat dong? Niat juga. Itu niat bimakna azam namanya. Ya, malam besok saya mau sholat subuh berjamaah di masjid. Niat bukan? Niat, tapi bimakna azam, bukan niat bimakna hakikat niat dalam syariat ketika dia qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, ya, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Nah, ini makanya disebutkan innamal a'malu binniyat. Ya, ini pakai kalimat jamak, ya. Karena amal-amalan di sini pakai a'mal, niat pakai jamak juga. Innamal a'malu binniyat. Ya, itu jamak dari kata niyatun. Ya, niat itu adalah al-qasdu, ya.
menyengaja di dalam hati ketika ingin melakukan satu amalan.